Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar di mata pelajaran biologi. Mari kita belajar bersama. Masih terjaga dalam keadaan iman dan Islam, ya. Baik, di pertemuan yang kedua, di bab yang kedua ini kita mulai masuk ke metabolisme. Kalau kemarin di bab 1 kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana kemarin kita sudah mempelajari apa arti pertumbuhan, bagaimana perkembangan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Di bab 2 kita akan mempelajari tentang materi metabolisme. Tentu saja ini masih ada kaitannya dengan bab 1 kemarin, ya. Bagaimana metabolisme dalam tubuh kita bekerja dan apa saja nanti yang mempengaruhi metabolisme. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Silahkan berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, berolahraga, atau aktivitas sehari-hari yang lainnya. Energi yang diperlukan tersebut diperoleh dari bahan makanan. Energi kimia dari bahan makanan tersebut diubah menjadi bentuk energi lain melalui proses metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabol yang artinya perubahan. Perubahan di sini memiliki dua pengertian. Pertama, berubah menjadi lebih kompleks disebut anabolisme, atau berubah menjadi sederhana disebut katabolisme. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang proses metabolisme yang meliputi peran enzim, proses katabolisme, dan proses anabolisme. Tujuan pembelajaran silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian enzim. Yang kedua, membedakan proses katabolisme dengan anabolisme. Yang B, proses respirasi aerob dan anaerob. Yang ketiga, menjelaskan pengertian fotosintesis. Ini adalah bagian metabolisme yang akan kita pelajari hari ini. Kita khusus ke enzim dulu, ya. Metabolisme dalam kaitannya dengan pembentukan energi tadi ataupun perombakan nanti memerlukan zat yang bernama enzim. Nah, lalu apa nanti penyusun enzim, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim, ini yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua nanti di bab 2 ini, ya, kita akan pelajari katabolisme dan di pertemuan ketiganya anabolisme. Lalu nanti seperti biasa kita akan gunakan kuisis untuk evaluasi di bab 2 seperti kemarin, ya. Saya harap kalian konsentrasi dalam pembelajaran hari ini. Enzim. Nah, saya gambarkan seperti ini, ya, memang enzim itu seperti superhero, ya. Jadi superhero defender of health. Jadi enzim ini superhero-nya dalam kesehatan. Nah, metabolisme enzim, ya. Ini enzim. Enzim tersusun atas protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Enzim merupakan suatu senyawa protein yang tersusun dari komponen protein dan katalitik yang berfungsi guna melancarkan serta mempercepat proses metabolisme dalam tubuh organisme. Lalu komponen penyusun enzim di sini ada komponen apoenzim atau yang bertindak sebagai komponen protein dan komponen non-protein atau kofaktor. Nah, lalu nanti komponen non-protein ini dibagi menjadi ion anorganik dan koenzim. Itu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim kita nanti akan perdalam, ya. Ada diantaranya suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Kalau di LKS ini ada 6, ya. Ditambah lagi dengan sama, ya. Ini cuma kalau yang di LKS
aktivator sama inhibitornya ini bisa. Yang pertama suhu, yang DLKS itu pH atau derajat kesamaan, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, zat penggiat atau aktivator, suhu, dan inhibitor. Nanti inhibitor ini dibagi lagi menjadi dua, inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Lalu sifat-sifat enzim di sini, yang pertama enzim itu memang tersusun dari protein, yang kedua bekerja secara spesifik. Jadi khusus ya, bekerjanya secara khusus. Enzim tertentu hanya untuk zat tertentu dan mengubah zat menjadi zat tertentu. Seperti itu. Fungsinya sebagai katalis atau mempercepat laju reaksi. Ini sudah dipelajari di kimia ya. Diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi faktor lingkungan. Lalu cara kerja enzim nanti kita akan pelajari tentang meningkatkan cepat reaksi dengan penurunan energi aktivasi. Ada dua teori yaitu gembok dan kunci dan kecocokan. Komponen enzim seperti tadi Ustaz sudah jelaskan ya. Di sini ada komponen apoenzim dan kofaktor. Kalau apoenzim itu tersusun dari protein, lalu kofaktornya ini tersusun atas komponen non protein. Apoenzim, bagian enzim yang tersusun dari protein, sifatnya termolabil. Nah, ini jadi term itu panas, labil itu berubah-ubah ya. Jadi kalau yang apoenzim ini apabila terkena panas nanti komponennya labil atau berubah-ubah. Kofaktor ini yang non protein, bagian enzim tersusun dari non protein, sifat termostabil. Jadi kalau ada perubahan suhu dia tetap stabil cara kerjanya. Antara lain ini ya ada ion anorganik berupa magnesium, mangan dan Cu atau tembaga ya. Kalau komponen koenzimnya ini ada NAD, FAD, dan vitamin-vitamin. NAD ini nikotinamid adenin dinukleotida. Kalau FAD itu flavin adenin dinukleotida. Hubungan antara apoenzim dengan kofaktor disebut adalah holoenzim. Ini adalah komponen dari enzim. Ada apoenzim dan kofaktor. Lanjut ke cara kerja enzim. Nah, dalam kerjanya ya tadi enzim itu bekerja sebagai biokatalisator ya, mempercepat laju reaksi. Ini yang pertama cara kerjanya yaitu gembok dan kunci atau lock and key. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dalam teori ini enzim akan berikatan pada substrat dengan bentuk yang sama. Kita lihat substratnya dengan enzimnya itu sama ya. Substrat enzim sama ya, lakukannya sini sehingga ini disebut dengan teori gembok dan kunci ya. Enzimnya itu sebagai gemboknya, lalu substratnya sebagai kunci atau anak gemboknya. Dalam teori ini, enzim akan berikatan dengan substrat dengan bentuk yang sama. Pada sisi aktif enzim, teori ini dikatakan sebagai teori gembok dan kunci, di mana enzim diibaratkan sebagai sebuah kunci dan substrat sebagai anak kuncinya. Teori ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan pada enzim saat mengalami peralihan dengan titik reaksi enzim. Ini yang pertama. Kita lihat ada gembok dan kunci. Yang kedua, ini teori yang kedua yaitu teori kecocokan atau kalau bahasa Inggrisnya itu induced fit ya, induced fit itu tulisannya. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Daniel Koslan ya pada tahun 1958. Jadi kalau yang tadi log NK itu 1894, ini lebih awal ya. 1900 ini lebih terbaru, 1958. Dalam teori ini, penelitian ini enzim memiliki sisi aktif yang bersifat fleksibel. Pada saat substrat bertemu dengan enzim, maka sisi aktif enzim akan berubah sedemikian rupa menyesuaikan dengan bentuk substrat sehingga permukaan molekul substrat akan sesuai dengan sisi aktif enzim dan terbentuklah kompleks enzim substrat. Setelah terjadi reaksi dan produk telah dibentuk, enzim akan lepas. Mirip-mirip tadi ya, intinya enzim itu mengubah dari substrat ini menjadi produk yang baru.
ya. Bentuknya seperti ini menjadi seperti ini. Ini hanya simulasi saja. Kemudian kalau yang ini kita lihat, kalau gebok dan kunci kan tadi sama ya, bentuknya lakukannya ini sama antara enzim dan substratnya. Tapi kalau yang kecocokan ini tergantung dari sisi aktifnya. Jadi walaupun dia nggak sama bentuknya seperti ini, kalau yang atas ini substratnya lancip, yang bawah dia melengkung. Tapi enzim ini mampu untuk mencocokkan dirinya. Nah, ini teori yang terbaru ya, yang terbaru. Jadi mencocokkan dirinya sehingga pas dengan substrat yang akan dia ubah molekulnya sehingga menjadi produk seperti ini. Sisi aktif enzim fleksibel ya pada berupa bentuk sesuai dengan substrat. Nah, seperti tadi. Yang pertama adalah gebok dan kunci, dia harus sama. Yang kedua, nggak apa-apa beda, yang penting molekulnya sama, gitu ya. Nanti produknya yang dihasilkan seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan di LKS ini ada 6 karena aktivator dan inhibitor ini dipisah ya. Yang pertama adalah suhu, pH, aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Jadi dalam bekerjanya enzim itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Misalkan nanti ada apabila suhunya dinaikkan itu akan seperti apa? Apakah dia energinya akan turun? Kalau cara kerjanya akan semakin cepat atau semakin lambat? Begitupun dengan pH. Begitupun dengan pH. Apabila nanti pH-nya ditambahkan atau dikurangkan itu kerja enzimnya nanti akan seperti apa? Apakah semakin tepat atau kan semakin lambat seperti itu ya. Ada juga aktivator dan inhibitor serta konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Mari kita simak bagian berikut. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama adalah suhu. Ya, kita lihat di sini apabila suhunya 0 sampai 70, ini hanya permisalan saja ya. Ada beberapa enzim yang memerlukan suhu tinggi untuk dia bekerja secara maksimal. Antara 0 sampai 70 di sini titik puncaknya atau enzim bekerja secara maksimal adalah di misalkan ini di 32 seperti itu ya. Jadi enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi terjadi denaturasi protein, makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Jadi antara 0 sampai 30 ini semakin naik. Tapi apabila nanti suhunya lebih dari 35 misalnya gini ya, sampai ke 70 dia akan kehilangan cara kerjanya. Nah, dia cara kerjanya akan menurun. Jadi ada titik puncaknya itu adalah di 32. Semakin tinggi suhu sampai batas tertentu dia akan semakin baik cara kerjanya ya. Tapi nanti kalau dipanaskan lagi dia nggak bekerja secara maksimal lagi. Itu yang pertama faktor suhu. Yang kedua adalah faktor pH atau derajat keasaman. Kita lihat kalau pH itu dari 1 sampai 14, 1 sampai 7 itu bersifat asam. Kalau yang 7 sampai 14 itu bersifat basa ya. Kita lihat kalau di grafik ini suhu optimumnya adalah berapa anak-anak? Ya, 7 ya. Jadi di suhu di pH optimumnya itu 7 atau netral ya. Jadi nggak asam, nggak basa. Ini hanya permisalan, ada beberapa enzim ingatkan lagi ya, ini hanya permisalan. Jadi beberapa enzim memang ada yang suhunya optimumnya 10 atau ada yang optimumnya 4. Nah, ini hanya permisalan. Rata-rata seperti ini 7. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Ini yang menyebabkan pH juga mempengaruhi kerja enzim. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang ketiga yaitu aktivator dan inhibitor. Aktivator itu apa? Aktivator adalah molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Contoh ion Cl, amilase saliva, mengubah menjadi amilase saliva. Inhibitor itu adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya adalah ion cyanida. Bisa menghambat enzim respirasi atau pernapasan, sistem pernapasan. Ya, jadi ini ada aktivator dan inhibitor. Inhibitor ada dua yaitu inhibitor
kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Di sini tidak di harusnya ada video. Nah, Ustaz bacakan saja. Inhibitor kompetitif yaitu merupakan inhibitor yang ikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Penghambatannya dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Contoh inhibitor kompetitif adalah sianida bersaing dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Lalu yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif merupakan inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim atau selain sisi aktif enzim. Contohnya yaitu inhibitor non-kompetitif adalah antibiotik penisilin penghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Maaf ya. Inhibitor non-kompetitif tidak dapat diatasi meskipun dengan menambah konsentrasi substrat. Ya, jadi ada dua, inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor yang keempat ini ya, konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim, makin cepat reaksinya. Seperti grafiknya, apabila enzimnya ditambahkan terus ya, reaksinya akan semakin cepat. Konsentrasi substrat. Ya, yang terakhir ya, konsentrasi substrat berpengaruh terhadap kerja enzim. Apabila semakin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Jadi ada tertentu bahwa konsentrasi substrat itu menambah kecepatan reaksi ya, misalkan dalam mereaksikan misalkan dalam membuat suatu produk gitu ya, dalam enzim HCl misalnya itu sampai tahap sekian saja. Nah, misalkan di tahap ini nanti apabila substratnya ataupun komponen yang akan kita ubah tadi, molekul yang akan diubah itu ditambahkan substrat lagi, dia tidak akan berpengaruh terhadap kecepatan reaksinya seperti itu. Lalu ATP ya, ini Ustadz cicipkan itu ya, seperti tadi kalau enzim yang kita pelajari barusan ada, kita ulang lagi, protein ya. Enzim itu tersusun atas protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Kemudian dipengaruhi oleh suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Lalu komponen enzim terdiri atas tadi apoenzim dan kofaktor. Kofaktornya tadi dibagi menjadi ion, anorganik, dan koenzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim dari sudah sifat-sifat enzim. Nah, enzim tersusun atas protein, bekerja spesifik, fungsi katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, cara kerja enzimnya ini tadi ada dua yang terkenal, yaitu dari teori gembok dan kunci, lalu kecocokan atau induced fit. Itu ya. Saya tambahkan lagi materi yang penting ini nanti sebelum masuk ke katabolisme ya. Ini dianggap penting karena nanti ini ATP itu seperti apa ya. Ini ATP seperti energi ya. Energi yang bekerja di dalam sel-sel tubuh kita. ATP atau adenosin trifosfat. Nanti ada juga ADP, adenosin difosfat. Jadi kalau trifosfat itu fosfatnya ada 3. Nah, ini fosfatnya ada 3. Molekulnya T10, H16, N5, O13, dan P3. Ini rumus molekulnya. Molekul berenergi tinggi merupakan ikatan 3 tri. Molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Ikatan kimianya labil atau mudah lepas. Fosfatnya dari 3 ATP menjadi 2 ADP. Nah, lepasnya ikatan tersebut diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kilokalori per mol atau 30,5 kilojoule per mol. Reaksi dapat balik, maksudnya adalah ATP menjadi ADP plus fosfat atau sebaliknya, ADP plus fosfat menjadi ATP. Sintetis ATP dari ADP plus fosfat disebut fosforilasi. Ini nanti penting untuk ke pertemuan berikutnya. Jadi ATP seperti itu ya. Ini energi yang bekerja di dalam sel. Fungsinya seperti itu. Untuk pertemuan kali ini tentang enzim, sebelum masuk ke anabolisme dan katabolisme, cukup sekian ya. Nanti apabila ada pertanyaan boleh masuk ke kolom komentar atau ke WhatsApp pribadi Ustadz.
maupun di Google Classroom. Seperti itu. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.